Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah 6B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai putusan First Take. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Perdata. Untuk pembahasannya, yuk kita simak. Putusan First Take. Dalam putusan First Take, ada 6 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, istilah dan pengertian. Yang kedua, syarat acara First Take. Yang ketiga, bentuk putusan. Yang keempat, upaya hukum. Yang kelima, proses pemeriksaan First Take. Dan yang keenam, eksekusi putusan First Take. Materi yang pertama yaitu mengenai istilah dan pengertian. Istilah First Take. Berdasarkan Kamus Hukum, istilah First Take diambil dari kata First Take prosedur yang berarti acara luar hadir, dan First Take vonis yang berarti putusan di luar hadir tergugat. Istilah bagi suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat yang digunakan dalam hukum acara perdata di Indonesia adalah First Take. Adapun pengertian First Take adalah suatu kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tergugat di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun ia dipanggil. Dalam pasal 125 HIR juga dijelaskan bahwa jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya tergugat atau First Take, kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan. Pengertian First Take tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketa, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubung dengan itu, persoalan First Take tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 12 HIR, pasal 77 RV, dan pasal 125 ayat 1 HIR, pasal 73 RV. Jadi, First Take merupakan suatu kewenangan hakim untuk mengambil putusan tanpa kehadiran penggugat atau tergugat, padahal pengadilan telah memanggil secara sah kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghadiri persidangan, namun salah satu dari penggugat atau tergugat tidak menghadiri persidangan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai syarat acara First Take. Yang pertama, tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Tentang cara pemanggilan yang sah dan patut dibahas tersendiri dalam ruang lingkup pemanggilan, yang diantaranya yang melaksanakan pemanggilan adalah jurusita. Hal ini dijelaskan dalam pasal 388 JO, pasal 390 ayat 1 HIR. Kemudian, bentuknya dengan surat panggilan. Berdasarkan pasal 390 ayat 1, pasal 2 ayat 3 RP, panggilan dilakukan dalam bentuk surat tertulis yang disebut surat panggilan atau rilas. Kemudian panggilan tidak sah dalam bentuk lisan atau oral karena secara teknis yudisial sangat sulit untuk tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat. Syarat yang kedua yaitu tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang tanpa alasan yang sah atau default without reason. Syarat ini ditegaskan dalam pasal 125 ayat 1 HIR. Jadi, apabila tergugat in person atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di sidang pengadilan yang ditentukan, padahal telah dipanggil dengan patut, kepada tergugat dapat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan First Take. Dan yang terakhir, yaitu tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi. Berdasarkan pasal 125 ayat 2 JO, pasal 121 HIR, hukum acara memberi hak kepada tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, baik absolut berdasarkan pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan pasal 133 HIR. Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu, kemudian tergugat tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah,
hakim dapat langsung menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan first take. Sebaliknya, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi dia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi yang menyatakan pengadilan tidak berwenang menghadiri perkara secara absolut dan relatif, maka hakim tidak boleh langsung menerapkan first take meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan. Dengan adanya eksepsi tersebut, tidak perlu dipersoalkan alasan ketidakhadiran, karena adanya eksepsi menjadi dasar alasan ketidakhadiran. Materi yang ketiga yaitu mengenai bentuk putusan first take. Mengenai bentuk putusan first take yang dapat dijatuhkan diatur dalam pasal 125 ayat 1 HIR, pasal 149 RBG, dan pasal 78 RP. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Bentuk putusan first take yang pertama mengabulkan gugatan penggugat apabila hakim hendak menerapkan acara first take. Putusan yang harus dijatuhkan mengabulkan gugatan penggugat. Akan tetapi tidak dianjurkan menerapkan acara first take yang tidak bertanggung jawab. Penerapannya harus dilakukan sebagai langkah akhir. Yang kedua, putusan mengabulkan seluruh gugatan. Pengabulan seluruh gugatan sebagaimana tertulis dalam pasal 125 HIR apabila gugatan diputus melalui first take berarti harus sesuai dengan segala konsekuensinya, yaitu mengabulkan seluruh gugatan sesuai yang tertulis dalam petitum gugatan. Yang ketiga, putusan mengabulkan sebagian gugatan. Pengabulan sebagian dilakukan apabila dasar alasan yang dapat dikabulkan hanya sebagian. Namun apabila sepanjang petitum gugatan benar-benar sesuai dengan dalil gugatan dan juga mempunyai landasan hukum yang kuat, dapat dibenarkan mengabulkan seluruh gugatan. Yang keempat, yaitu menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR, hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan, kemudian tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum. Dan yang kelima, yaitu menolak gugatan penggugat. Selain gugatan tidak dapat diterima, bentuk putusan yang dapat dilakukan oleh hakim adalah menolak gugatan penggugat. Gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Hakim dapat menjatuhkan putusan first take yang memuat diktum menolak gugatan penggugat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai upaya hukum dalam putusan first take. Pasal 129 HIR dan pasal 153 RBG mengatur aspek mengenai upaya hukum terhadap putusan first take. Yang pertama, ayat 1 mengenai bentuk upaya hukumnya yaitu perlawanan atau verzet. Ayat 2 mengenai tenggang waktu. Ayat 3 mengenai cara pengajuan hukum. Ayat 4 mengatur permintaan penundaan eksekusi, putusan first take, dan ayat 5 mengenai ketentuan tentang pengajuan verzet terhadap first take. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai proses pemeriksaan verzet. Yang pertama, perlawanan diajukan kepada pengadilan agama yang menjatuhkan putusan first take. Agar permintaan perlawanan memenuhi syarat formil, maka yang harus dilakukan adalah diajukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya, disampaikan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan first take sesuai dengan batas tengah waktu yang ditentukan. Kemudian perlawanan ditunjukkan kepada putusan first take tanpa menarik pihak lain selain daripada penggugat semula. Poin kedua, perlawanan terhadap first take bukan perkara baru, melainkan berupa bantahan yang diajukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan dengan alasan first take yang dijatuhkan keliru dan tidak benar. Oleh karenanya, putusan Mahkamah Agung nomor 306K SIP 1957 mengingatkan bahwa verzet terhadap first take tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru. Poin yang ketiga, yaitu perlawanan mengakibatkan putusan first take mentah kembali. Apabila dijauhkan verzet terhadap putusan first take, dengan sendirinya menurut hukum, yaitu putusan first take menjadi mentah kembali. Eksistensinya dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, jika terhadapnya diajukan perlawanan, putusan first take tidak dapat dieksekusi meskipun putusan itu mencantumkan
amar dapat dilaksanakan lebih dahulu. Yang terakhir yaitu pemeriksaan perlawanan per Z. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, pemeriksaan berdasarkan gugatan semula. Yang kedua, proses pemeriksaan dengan acara biasa. Ketentuan ini diatur dalam pasal 129 ayat 3 HIR yang berbunyi, surat perlawanan itu dimaksud dan diperiksa dengan cara yang biasa yang diatur untuk perkara perdata. Yang ketiga, yaitu surat perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan. Dalam surat perlawanan dapat diajukan eksepsi. Dalam pasal 129 ayat 1 HIR, dalam surat perlawanan yang sama fungsi dan kualitasnya dengan surat jawaban, mencantumkan hal-hal supaya berikut, yaitu berisi eksepsi, berisi bantahan terhadap pokok perkara, permintaan penundaan eksekusi putusan per stek. Kemudian menegakkan proses replik dan duplik. Setelah itu membuka tahap proses pembuktian yang dilanjutkan dengan pengajuan konklusi. Materi yang terakhir yaitu mengenai eksekusi putusan per stek. Ketentuan mengenai eksekusi per stek diatur dalam pasal 128 HIR. Ketentuan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan prinsip umum pelaksanaan eksekusi yang digariskan pada pasal 195 HIR. Pada dasarnya, pasal 128 HIR hanya terbatas secara khusus mengatur pada kapan putusan per stek melekat kekuatan eksekutorial. Adapun beberapa ahli yang berpendapat mengenai eksekusi, yaitu diantaranya menurut Elfrieda L. Gultom dan Marconi, yang dimaksud eksekusi ialah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan M. Yahya H. juga menyebutkan bahwa eksekusi adalah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata. Adapun bagaimana cara melaksanakan eksekusi yang tunduk pada ketentuan yang telah digariskan pasal 95 HIR, yaitu yang pertama, putusan per stek tidak dapat dieksekusi sebelum lewat tanggal 14 hari dari tanggal pemberi tanggal putusan. Yang kedua, dapat dieksekusi sebelum lewat tenggang 14 hari atas alasan sangat perlu. Yang ketiga, perlawanan per Z menyingkirkan eksekusi. Ada beberapa putusan yang tidak dapat dieksekusi karena mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu diantaranya putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif, yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum, sementara putusan bersifat konstitutif, yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru. Kemudian barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan tergugat atau termohon eksekusi. Apabila objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga, maka dapat diajukan non-executable. Dan juga barang yang dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan. Amar putusan tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena ketua pengadilan tidak dapat menyatakan suatu putusan non-executable sebelum seluruh proses atau acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir 1. Penetapan non-executable harus didasarkan pada berita acara yang dibuat oleh jurusita yang diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi putusan tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.